Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Hakim dengan NIM 2319028. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Anak Semua Bangsa. Roman kedua dari tetralogi Pulau Buru karya Pramudia Anantatur. Buku ini masih menceritakan kisah seorang Minke, seorang pribumi yang sangat mengagung-agungkan Eropa, bahwa Eropa itu sangat maju, sangat modern dengan ilmu pengetahuannya. Tetapi Minke mulai tergoyahkan karena Minke sudah menyadari keadaan bagaimana bangsanya sendiri yang waktu itu disebut dengan Tanah Hindia. Minke mulai sadar dan akhirnya memahami kondisi bangsanya sendiri, dan ia bertekad bahwa ia harus memperjuangkan hak-hak bangsanya yang ditindas oleh para bangsa Eropa. Buku ini merupakan buku lanjutan dari buku Bumi Manusia yang diawali dengan terpukulnya seorang Minke dan Nyai Ontosoroh atau biasa disebut Mama. Terpukul karena mendengar kabar bahwa Annelies, seorang istri Minke, meninggal dunia di Belanda. Tetapi keduanya bertekad untuk terus berjuang melawan para bangsa Eropa. Minke dan Nyai Ontosoroh itu sering dipaksa untuk tidak keluar rumah selama beberapa hari. Akhirnya Nyai Ontosoroh menjelaskan kepada Minke bahwa watak seorang penjajah itu sangat buruk dan sangat licik. Berilmu tinggi tetapi perilaku mereka amat sangat buruk. Jika penjajah berbuat baik atau bersikap baik kepada pribumi, maka ada sesuatu yang ingin mereka ambil dari pribumi dan itu sangat merugikan bagi para pribumi. Hal tersebut membuat Minke ingin bangun dari keterpurukan. Akhirnya ia mencoba membuat surat kepada seluruh rakyat pribumi, tetapi hasilnya selalu ditolak oleh Belanda. Pada suatu hari, ada seorang sahabat Minke, yaitu Jean Marais, meminta atau mengasih saran kepada Minke untuk menulis dengan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa bangsanya sendiri. Tetapi Minke merasa terkejut dan merasa terhina karena pada dasarnya Minke merupakan seorang penulis pribumi yang mengagung-agungkan bangsa Eropa. Minke itu merasa rendah apabila dia menulis dengan bahasa Melayu. Selanjutnya Minke diminta oleh Martin Nijeman untuk mewawancarai seorang aktivis dari Cina dengan berbahasa Inggris. Akhirnya Minke mewawancarainya dan setelah selesai dan akhirnya diterbitkan tulisan Minke tersebut, Minke sungguh terkejut karena isi dari artikel itu sungguh berbeda dengan apa yang Minke kerjakan. Artikel tersebut berisi tuduhan seorang Chow Ah-soi bahwa Minke mengatakan Chow Ah-soi itu merupakan seorang pelarian. Dengan kejadian seperti ini akhirnya membuat Minke sadar bahwa Eropa yang dulunya diagung-agungkan selamanya tidak akan benar. Sepertinya semesta belum mengizinkan Minke untuk tenang, karena pada selanjutnya kejadian itu seorang sahabat Minke yang bernama Kommer juga menyuruh Minke untuk menulis dengan bahasa Melayu seperti Jean Marais yang waktu itu katakan, karena menurut Kommer itu Minke itu seperti tidak mengenal bangsanya sendiri. Karena masih diselimuti kesedihan, akhirnya Minke dan Nyai Ontosoroh berlibur ke Tulangan Sidoarjo yang merupakan kampung halaman Nyai Ontosoroh. Di sana Minke menginap di salah satu rumah petani yang bernama Trunodongso.
Di saat Minke menginap di rumah Trunodongso juga bercerita kepada Minke tentang kecurangan pemerintahan Belanda yang sering memaksa dan tidak menepati janji. Para petani termasuk Trunodongso hanya bisa pasrah dengan adanya keadaan tersebut dan tidak bisa menuntut hak mereka. Akhirnya Minke pun berjanji kepada Trunodongso untuk membantu Trunodongso melalui tulisannya. Tetapi ketika tulisan Minke ingin diterbitkan, Martin Nijman menolaknya dan tidak menerbitkannya. Akhirnya Minke pun putus asa dan memilih untuk melanjutkan studinya di Betawi sebagai seorang dokter. Setelah melewati peristiwa-peristiwa tersebut dan dengan bantuan sahabat Minke, akhirnya Minke mengetahui kebusukan Eropa selama ini dan mengubah cara berpikir seorang Minke. Minke sebagai seorang pribumi yang terpelajar seharusnya itu bisa memajukan bangsanya sendiri. Sekian hasil resensi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, buku ini sangat cocok bagi para pembaca yang menyukai sejarah bangsa Indonesia, karena dengan keutuhan cerita yang ada di dalam buku ini seakan-akan membawa kita merasakan bagaimana kondisi pada saat itu. Sekian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.